Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hidayah yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini, insya Allah tentang nasihat bagi yang masih meremehkan sholat. Ma'asyiral muslimin, marilah senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kajian hidayah kali ini, pentingnya kiranya saya membahas perkara sholat. Sebagian kita kadang memperhatikan ibadah lain, tetapi melupakan sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan, sebagian kita berpuasa sebulan penuh, tetapi tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Ketika datang Idul Adha, yang malas sholat pun ikut berkurban. Yang punya rezeki banyak, rajin sedekah dalam keadaan meremehkan sholat. Bahkan ada yang menyatakan, yang penting saya sudah berbuat baik, sering bantu orang. Padahal orang yang menyatakan seperti ini adalah orang yang kurang dalam memperhatikan sholat. Kita akan lihat bagaimana kedudukan sholat dalam Islam agar kita semakin sadar akan pentingnya sholat sehingga kita bisa terus menjaganya. Pertama, sholat adalah tiangnya Islam. Dalam hadis Mu'az radhiyallahu anhu disebutkan, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Yang namanya tiang, suatu bangunan, jika ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya pula dengan bangunan Islam. Kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari sholatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah, apakah pada hamba tersebut terdapat amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lain, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ketiga, sholat adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. 1. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. 5. Berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, saking pentingnya sholat, keluarga pun diajak untuk sholat. Allah Ta'ala berfirman, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah
seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Quran Surat Maryam. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka." Karena sholat begitu penting dan punya kedudukan dalam Islam, yang meninggalkannya pun diancam dengan goyah atau kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, "Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh." Quran Surat Maryam ayat 59. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa goyah dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahanam yang makanannya sangat menjijikan, yang tempatnya sangat dalam. Dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat diancam keras. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Biasanya, orang yang meninggalkan sholat adalah karena kemalasan dengan berbagai macam alasan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, "Siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak. Nanti di hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad, Hasan. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan perdagangan sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Jangan remehkan sholat, jangan remehkan sholat. Ibnul Qayyim sampai-sampai mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu lebih parah dari melakukan dosa besar lainnya. Jika kita dalam keadaan sibuk bagaimanapun, sholat tetap ditunaikan. Bahkan jika dalam keadaan lupa atau tertidur, lantas ingat, maka sholatlah ketika ingat dan sadar, walau waktu sholat telah habis, asalkan bukan sengaja dan bukan dijadikan rutinitas. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah memberikan kita taufik agar rutin menjaga sholat 5 waktu. Ini saja kajian hidayah yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.